datang ya di Trawulan, khususnya di pengelolaan informasi Majapahit ya. Dimana adik-adik sekarang kalian berada di kawasan ibu kota Kerajaan Majapahit. Tapi sebelumnya ya, pepatah mengatakan tak cuma kata saya ya. Jadi saya memperkenalkan diri dulu jadi nama saya adalah Bu Niati ya. Nanti ada pendamping lagi satu teman saya, teman satu jalan sama Pak Aryo ya. Oke ya. Kepada yang hormat Bapak dan Ibu Guru serta adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan ya. Semoga nanti ya apa yang saya sampaikan adik-adik bisa menambah wawasan ya, bisa membawa apa yang kalian inginkan dari apa yang ditugaskan dari Bapak Ibu Guru. Kalian dari rumah ya, bahkan ke sekolah sampai ke sini pasti penasaran apa sih yang ada di dalam gedung museum, ya kan? Nah, barangkali ada yang pernah ke sini sebelumnya? Belum pernah? Belum. Ternyata ada yang disimpan di dalam gedung ini adalah merupakan warisan nenek moyang kita yang harus kita jaga, kita rawat, kita lestarikan ya. Karena peninggalan dari nenek moyang kita itu adalah merupakan suatu pesan bagi kita. Juga bisa kan nanti pada waktu pengamatan bisa membayangkan, oh ternyata keseharian nenek moyang kita itu seperti ini ya. Sudah untuk kalau religi itu sudah ada ya, ada kecanggihan teknologi. Ternyata pekerjaan sekarang itu sudah ada sejak nenek moyang kita. Cuma sekarang lebih canggih, lebih modern ya. Oke, lanjut. Nah sebelumnya sebelum kalian tahu tentang yang ada di museum, tentu kalian harus tahu karena gedung untuk menyimpan itu pasti ada yang mempunyai ide mengumpulkan peninggalan nenek moyang kita. Siapa beliaunya? Ya kan? Ternyata beliaunya itu adalah seorang Bupati Mojokerto ya. Jadi museum itu didirikan tanggal 24 April. Dicatat. Oke, adik-adik nanti ya ini saya bantu. Sekarang cukup didengarkan nggih, gak usah dicatat, didengarkan aja. Ini saya bantu ya untuk menyelesaikan. Saya lanjutkan. Jadi museum itu pada awalnya adalah sebuah yayasan ya yang didirikan tanggal 24 April 1924 oleh mantan Bupati Mojokerto yang bernama RAA Kromojoyo Adinegoro ya, yang bekerja sama dengan seorang arsitek dari Belanda namanya Insinyur Henry Maaglenburg. Tapi pada waktu itu adalah yayasan namanya OVM, singkatan dari Organic Vereniging Majapahit. Nah, tujuannya yayasan itu adalah untuk meneliti peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Nah, maka diadakan penggalian besar-besaran. Ternyata dari hasil penggalian itu banyak sekali ditemukan koleksi atau benda yang sangat bagus. Dan menurut beliau benda itu adalah layak untuk dipamerkan. Maka dua orang tersebut mendirikan museum dan dibuka untuk umum itu tahun 1926. Nah, tetapi di tahun 1942 museum ditutup loh. Lah kok mari ditutup kok dibuka? Tadi orang yang mendirikan museum itu ada yang orang Belanda. Ternyata beliau itu ditawan oleh Jepang. Nah, sejak saat itulah untuk pengelolaan museum itu berpindah-pindah tangan dan pada akhirnya dikelola oleh kantor kami sampai sekarang. Namanya BPK Wilayah 11. Nah, untuk wilayah kerjanya itu Jawa Timur. Jadi secara otomatis kantor kami itu mengelola benda cagar budaya seluruh Jawa Timur. Makanya bendanya banyak ya.
Nah, di sana tidak cukup, maka dibangun bangunan baru yang sekarang kalian kunjungi ini. Jadi yang kalian kunjungi ini adalah museum yang baru. Yang lama di mana, Bu? Nah, museum yang lama itu letaknya arah jurusan Mojokerto, Jombang. Sebelah baratnya Polsek Trawulan. Di situ dulu yang lama. Oke. Sekarang dipakai kantor BPK wilayah 11. Dipindahkan ke sini ya, benda-benda itu tahun 1987 karena bendanya itu jumlahnya sampai sekarang kurang lebih itu 90.000 koleksi. Banyak sekali, bisa kamu bayangkan bagaimana cara menyimpannya. Ya kan? Ternyata dari jumlah banyaknya koleksi itu juga berbeda-beda bahan, ya. Ada yang bahannya dari tanah liat atau terakota. Terakota itu adalah tanah liat yang sudah dibakar menjadi kemerah-merahan. Kemudian ada yang dari batu andesit. Batu andesit itu batu kali, batu gunung ya. Kemudian batu putih, ada yang dari logam, ada dari keramik, ada yang dari kayu dan fosil. Apa sih fosil itu? Apa fosil itu? Fosil itu tulang yang membatu, ya, yang umurnya itu sudah ratusan tahun bahkan jutaan tahun, ya. Oke, nah dari bahan-bahan tersebut itu apa saja, Bu? Ada unsur bangunan, ada alat keseharian, ada alat upacara keagamaan, ada alat permainan, ada mata uang dan lain sebagainya. Nanti kan bisa membuktikan pada waktu pengamatan. Oke. Jadi dibangun suatu gedung itu pada ada maksud dan tujuan. Seperti kalian kalau membuat rumah pasti untuk apa tujuannya? Tempat tinggal, untuk berteduh. Seperti halnya bangunan museum ini. Jadi bangunan museum ini ya tujuannya adalah untuk yang pertama yaitu untuk menyimpan benda cagar budaya dan melestarikan. Jadi tidak hanya disimpan ya. Yang dua adalah untuk pendidikan dan penelitian. Yang ketiga adalah untuk wisata. Nah, benda cagar budaya itu ada dua macam, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Maksudnya apa, Bu? Nah, maksudnya dari benda bergerak itu adalah benda yang bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya apa? Yang bisa dipindahkan? Contohnya apa? Selain itu apa? Jadi adik, semua benda yang disimpan di museum ini sifatnya benda bergerak karena bisa dipindahkan. Maksudnya dipindahkan itu dipindahkan dari tempat penemuan. Gitu maksudnya ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan benda tidak bergerak itu adalah benda yang tidak bisa dipindahkan dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Contohnya apa yang tidak bisa dipindahkan? Halo, apa yang tidak bisa dipindahkan? Candi, betul sekali, bangunan candi ya, tempat ibadah ya, tidak mungkin kan untuk memindahkan suatu candi ya. Sudah, bisa lanjut. Oke. Nah, adik-adik, tentu kalian penasaran kenapa Bu museum kok didirikan di Trawulan? Ada yang tahu? Kenapa? Ternyata Trawulan dulu adalah merupakan bekas ibu kota kerajaan Majapahit. Dengan adanya bukti yaitu penemuan yang merupakan ciri dari peninggalan kerajaan Majapahit. Juga ada bangunan candi ya. Nah, kemudian jadi kerajaan Majapahit dulu itu sangat luas sekali ya. Ada yang tahu? Proses dari kerajaan Majapahit? Tidak. Oke. Perlu ada jadi wilayah ibu kota kerajaan Majapahit dulu itu adalah
9 kali 11 kilometer persegi, meliputi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto. Nggih? Paham? Nggih. Ini kelas berapa? Oke, kelas 5 tentu sudah ada pelajaran sejarah nggih. Nggih, sudah tahu Raja Majapahit? Sudah? Betul? Kalau itu saya tanya dong. Siapa Raja Majapahit yang pertama? Ada yang tahu? Oke. Gak apa-apa. Mungkin banyak yang lupa ya. Perlu saya ingatkan ya. Biar kalian apa? Punya dasar, biar tidak meninggalkan sejarah. Kenapa? Karena dengan adanya sejarah kita punya pedoman, yaitu lambang negara, yaitu apa? Lambang negara kita apa? Ternyata lambang itu diambil pada masa Kerajaan Majapahit, itu diambil dari cerita di belakang sana itu, yaitu Arca Wisnu naik Garuda ya. Juga ada semboyan Bhinneka. Oke, betul sekali. Semua itu sudah ada masa Majapahit. Oke. Jadi saya cerita sedikit tentang Kerajaan Majapahit biar kalian tidak lupa, walaupun kalian bisa membuka di Google ya. Kalian jangan mengandalkan Google ya. Bangunlah, kalian harus hidup di dunia nyata, jangan hidup di dunia maya ya. Oke? Karena sekarang kalian melihat kenyataan bahwa dulu memang ada peninggalan nenek moyang kita yang harus kita jaga. Terus siapa non mari dijogo, dirawat, kemudian nek mari dilestarikan diapakan? Dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk apa? Dimanfaatkan untuk wisata. Jadi kalian tidak hanya untuk berwisata saja, ya kan? Wisata dan belajar, tidak hanya bersenang-senang, ya? Oke, bisa dilanjut? Jangan tegang, santai saja ya. Oke. Saya mulai ya, adik-adik. Jadi kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Timur itu ada 3 periode ya. Jadi yang pertama adalah kerajaan Kediri. Kemudian yang kedua kerajaan Singasari, Singapura itu negara saya. Kemudian yang terakhir yaitu kerajaan Majapahit. Bagaimana ceritanya kok ada kerajaan Majapahit? Oke. Jadi adik-adik, kerajaan Majapahit berdiri itu karena runtuhnya kerajaan Singasari karena akibat serangan tentara dari Jayakatwang ya, yang berhasil masuk ke dalam keraton dan bisa membunuh Raja Singasari yang terakhir, yaitu Kertanegara. Nah, Kertanegara ini mempunyai menantu namanya Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya ini melarikan diri ke Sumenep, ke Madura bersama pengikutnya. Di sana Raden Wijaya itu diberi nasihat oleh Adipati Sumenep, yaitu Wiraraja, supaya mengabdi kepada Jayakatwang. Kemudian Raden Wijaya akhirnya menurut mengabdi kepada Jayakatwang. Nah, ternyata dalam pengabdiannya itu Raden Wijaya menunjukkan sikap baik, akhirnya mendapatkan kepercayaan. Nah, merasa mendapatkan kepercayaan, Raden Wijaya ini mengajukan permohonan. Nah, permohonan apakah itu?
Ternyata Raden Wijaya ini mengajukan permohonan untuk membuka hutan trik atau hutan tarik ya. Nah, karena menebang hutan itu harus membutuhkan waktu yang lama, juga harus membawa bekal yang banyak. Ternyata belum selesai menebang hutan, bekalnya sudah karena di hutan tidak ada warung ya. Nah, dia memanfaatkan yang ada di hutan itu, tumbuhan yang ada di hutan itu. Ternyata di hutan itu ada tumbuhan ya, pohon maja, yang selama kita yakini bahwa buah maja itu bentuknya warnanya hijau seperti jeruk Bali. Nah, mungkin dilihat dari ukurannya yang besar ya, mungkin merasa enak kali ya, seger, dipetiklah buah itu dan dimakan bersama. Ternyata rasanya pahit. Ternyata nama Majapahit itu diambil dari pengalamannya Raden Wijaya pernah memakan buah maja yang rasanya pahit. Tapi bagaimana Bu, kok bisa Raden Wijaya ini diangkat menjadi Raja Majapahit yang pertama? Ternyata Raden Wijaya itu bisa diangkat menjadi Raja Majapahit yang pertama itu karena bisa mengalahkan tentara Tatar yang datang ke Jawa. Makanya diangkat menjadi Raja Majapahit yang pertama. Berdirilah Kerajaan Majapahit dan Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit yang pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Jadi menurut Kidung Harsawijaya ya, Purning Kartika masa Pancadasi ya, tahun 1215 tepatnya ya. Kalau di tahun Masehi itu ditambah 78 tahun, jadi tepat tanggal 12 November tahun 1293. Nah, jadi kalian ini tepat sekali datang ke sini di bulan ini. Sekarang di situ ada, kalian kan penasaran di situ ada apa Bu? Ternyata di sebelah selatan itu ada panggung. Itu adalah merupakan rangkaian dari ulang tahunnya Majapahit. Nah, puncaknya nanti di bulan November karena Kerajaan Majapahit berdiri di bulan November, tepatnya tanggal 12. Jadi di tahun berdiri sampai sekarang umurnya sudah 730 tahun umurnya Majapahit. Bisa dilanjutkan? Oke. Tadi Raja Majapahit yang pertama yaitu Raden Wijaya. Kemudian Raden Wijaya meninggal, dilanjutkan oleh anaknya. Namanya siapa? Raja Majapahit yang kedua. Halo? Siapa? Raden Patah. Oke. Jadi Raja Majapahit yang kedua itu anaknya Raden Wijaya, namanya Jayanegara. Nah, Jayanegara memerintah Kerajaan Majapahit sampai meninggal itu belum pernah menikah. Jadi tidak mempunyai anak. Nah, karena untuk bisa menjadi raja itu harus putranya, Nah, karena tadi Jayanegara mungkin Kerajaan Majapahit sampai meninggal belum pernah menikah, jadi tidak mempunyai anak. Yang meneruskan itu adiknya, seorang perempuan. Siapa? Seorang ratu. Beliaunya itu adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Nah, di pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi inilah terjadi suatu peristiwa penting dalam sejarah, di mana ada seorang yang diangkat menjadi patih, yaitu siapa? Gajah Mada, dan juga mengucapkan yaitu sumpah
Siapa yang tahu bagaimana bunyinya? Minimal artinya lah. Apa? Kalau artinya ya lebih mudah, ya, yaitu saya tidak akan beristirahat sebelum menyatukan Nusantara. Kalau bunyinya mungkin kalian asing mendengarnya karena masih menggunakan bahasa Jawa kuno. Nah, ternyata bunyi dari sumpahnya Patih Gajah Mada adalah lamun wis kalah Nusantara insut amti palapa, lamun kalah ring gurun renseran Tanjung Pura ring Haru Dupo Pahan Bali Sunda Palembang Tumasik Samana insut amukti palapa. Nah, daerah-daerah tadi yang saya sebutkan, kalau sekarang nanti saya tunjukkan ya. Gurun itu kalau sekarang ikut mana Bu? Ya, Garu sekarang ikut mana? Tanjung Pura sekarang ikut mana? Oke? Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk pemerintah, untuk politiknya itu pada masa pemerintah raja yang keempat, disinilah kerajaan Majapahit mengalami kejayaan, yaitu dengan Raja Hayam Wuruk yang dibantu oleh Patih Gajah Mada. Nah, di pemerintahan Hayam Wuruk inilah kerajaan Majapahit mengalami kejayaan. Nah, juga ada agama yang diakui selain agama Hindu, Buddha, Resi itu agama Karasian, kepercayaan agama kejawen. Nah, kemudian ada agama Islam. Itu pada masa raja yang keempat diakui oleh Raja Hayam Wuruk dengan adanya bukti penemuan nisan Troyo. Nanti saya tunjukkan, itu ada satu bukti bahwa dulu itu sudah ada agama Islam yang diakui khususnya pada pemerintah raja yang keempat. Disinilah muncul semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tandhana Dharma Mangwa, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang bermuka dua. Oke? Nanti saya tunjukkan buktinya ya. Tapi di nisan itu tidak ada nama yang meninggal. Ada simbol dari kerajaan Majapahit yaitu Surya Majapahit ya. Nanti saya tunjukkan. Kemudian setelah Hayam Wuruk meninggal, apa yang terjadi? Akhirnya kerajaan Majapahit mengalami apa? Mengalami keruntuhan. Penyebabnya apa? Pintar perang saudara ya, yang dikenal dengan nama perang Paregrek ya, karena adanya perebutan kekuasaan takhta. Karena dulu ya, ternyata yang meneruskan setelah Hayam Wuruk meninggal itu menantunya, bukan anaknya. Nah, anaknya itu perempuan Kusuma Wardhani ya. Yang meneruskan itu suaminya Kusuma Wardhani ya, Wikramawardhana. Ternyata Hayam Wuruk ini juga mempunyai anak dari istri yang lain. Nah, merasa sama-sama menjadi anaknya raja tapi tidak diberi kedudukan. Akhirnya terjadi perang saudara yang terkenal dengan nama perang Paregrek. Akhirnya kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan yang ditandai dengan Condro Sengkolo. Sirno ilang kertaning bumi tahun 1400 Saka ya. Sirno itu kosong, ilang kosong, kertaning 4, bumi satu ya. Nah, Saka. Kalau ke Masehi tadi ditambah berapa tahun? 78 tahun. Oke. Nah, dengan adanya keruntuhan itulah ada benda yang disimpan, ditemukan ya, dan akhirnya ada di dalam gedung ini, ya, paham? Oke. Ini tugasnya dibantu atau nanti dilengkapi sendiri.
Enak dong. Oke. Boleh saja. Apakah kalian bangga mempunyai tempat bersejarah? Ya, ini kamu sendiri. Siapa nama sumber sudah ya? Kapan didirikan Museum Trawulan? Ini sudah 24 April ya. 24 April 1124. Sudah? Apa tujuan didirikannya Museum Trawulan? Pak, nanti untuk temannya yang saya pinjam ini ya. Oh. Ya, nomor 4. Apa tujuan didirikannya Museum Trawulan? Ayo dicatat, nih. Dibaliknya nggak apa-apa ya nak ya. Kalau ini nggak cukup kamu. Dibaliknya nggak apa-apa. Dikasih nomor jawaban gitu. Dikasih judul jawaban terus nomor 4. Jawaban. Kemudian di bawahnya nomor 4. Nah, titik sudah. 1. Untuk menyimpan benda cagar budaya, untuk menyimpan ya, benda cagar budaya dan melestarikannya sudah. Untuk menyimpan benda cagar budaya dan melestarikannya sudah. 2. Untuk pendidikan dan penelitian ya, untuk pendidikan dan penelitian sudah. 3. Untuk wisata. Sampun. Sebutkan 10 benda yang disimpan di Museum Trawulan. Oke, sudah. Nomor selanjutnya ya nak, yang nomor 5. Nomor 5 Mbak, ditulis nomor 5. Nomor 5. Sudah. 10 benda nggih. Arca. Sampun. Prasasti. Koma. Sampun. Mata uang. Ya, mata uang. Sampun. Kompak sekali ya. Sudah dapat berapa itu? 3. Oke, selanjutnya ini kowi. Kowi, KOWI. Nanti saya tunjukkan bunganya. Sudah. Sampun. Genteng. Sampun. Anglo. Anglo itu sama dengan LPG sekarang ya, untuk memasak ya. Karena bahan bakarnya dari kayu. Ye. Sampun. Sudah dapat berapa itu? 4. Ye. Jobong. Jobong itu untuk yang dimasukkan di sumur itu nak ya. Sudah. Batu angka tahun. Batu angka tahun. Sampun. Alat permainan tadi sudah. Sampai tulis alat permainan. Alat permainan. Kurang berapa? Kalau kurang bisa ditambah sedikit.
mungkin kurang banyak ya. Kemudian nomor 6, sebutkan teknologi yang ada dalam Museum Trawulan. Oke? Jadi teknologi yang ada dalam Museum Trawulan ini mungkin masukkan bendanya ya. Oke. 1, sampun, adanya pipa air. Jadi ada arsitektur. Nanti saya ceritakan ya, itu yang nomor 6 sambil pengamatan ya. Nomor 7, sebutkan tempat bersejarah apa saja yang ada di Trawulan. Apa saja? Candi. Terus sudah kolam segaran. Di kolam segaran. Sampun. Ya, kolam segaran sampun. Museum Trawulan. Situs pemukiman. Situs pemukiman. Ya, situs pemukiman. Sampun. Lantai Jenam. Lantai Jenam. Lantai Jenam. Sudah ya. Jadi candi itu ya, maksudnya itu meliputi sudah ada candi Bajang Ratu, candi Tikus, candi Bikin Lawang, candi Braul dan lain sebagainya. Yang termasuk candi ya. Sampun. Ceritakan yang kamu ketahui tentang candi Tikus. Ini nanti saya jelaskan di lokasi ya. Di sini nanti sama ya. Sama nomor 9 ya, Bajang Ratu. Ceritakan manfaat yang kamu tulis setelah berkunjung ke Museum Trawulan. Itu kamu sendiri ya, yang bisa menentukan manfaat tidak menurut kamu. Oke? Sudah? Jelas? Sudah terisi semua tugasnya? Tinggal Bajang Ratu dan Tikus ya? Nanti dijelaskan di lokasi. Oke? Ada yang ditanyakan sebelumnya? Oke. Kamu tidak penasaran tak apa yang kamu lihat di depan kalian ini? Kok tidak tanya, kenapa? Takut? Malu. Yang penting gak malu-maluin aja kali. Ya, oke. Nah, Adik, di depan kalian ya, ini adalah rekonstruksi rumah Majapahit. Maksudnya ini gambaran bentuk rumah nenek moyang kalian dulu. Nah, ternyata sangat sederhana sekali ya. Kalau perumahan sekarang itu mungkin yang bertipe RSSSS ya. Rumah sangat sederhana sekali ya. Nah, untuk bahan bangunan hanya dari kayu, lantainya dari kayu, bata merah dan ada batu kecil yang ditatakan, nah yang dikasih di bata merah, gitu. Nah, dulu itu sangat alami sekali karena tidak ada pletur, tidak ada cat, ya, tidak ada paku, apalagi kunci belum ada, ya, karena masih sangat sederhana sekali. Itu kan tidak ada kuncinya, gitu. Kemudian adik, kalau tidak ada apa, kunciku pakai apa itu? Gentelnya diikat kan?
untuk kayunya. Jadi masih menggunakan sumber daya alam, nggih. Nah, kekayaan alam yang dimanfaatkan oleh nenek moyang kita dulu. Nah, karena ukurannya sangat kecil ya, ini dihuni maksimal 3 orang. Nah, di dalam itu ada apa? Tempat tidur, tapi tidak ada kasurnya. Karena dulu belum tidak ada kasur ya. Pakai alas apa itu? Bambu kan? Nah, tidak seperti kalian enak sekarang sudah di spring bed, ya. Nah, untuk aktivitas yang lain itu di luar rumah, jadi hanya untuk berteduh. Oke? Oke, ada tanyakan? Monggo. Oh, iya nak. Oh, kenapa tidak ada jendelanya? Ini maksudnya kok bolong-bolong? Oke. Nah, oke. Jadi sebetulnya itu dulu memang ada ya. Karena sudah adanya faktor alam ya, umurnya juga sudah ratusan tahun, jadi sudah rusak, Nah, sekarang saya yang tanya, kenapa itu gentengnya tidak penuh, tapi kalau hujan tidak kehujanan? Pinter sekali, pola pikir sangat bagus. Oke? Monggo Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu. Di sini saya sangat penasaran sekali. Tadi dikatakan kerajaan Majapahit itu ada karena telah berhasil membunuh raja dari kerajaan Singosari. Nah, kenapa ya zaman dahulu itu kok tidak membuat kerajaan sendiri di sini? Di Singosari itu juga di sini dulu Bu, di tempat daerah di Malang ya, berarti kan jauh ya Bu ya. Kenapa kok sampai membunuh raja dulu? Kenapa kok tidak di Malang biarkan ada kerajaan Singosari, di sini ada kerajaan ini seperti itu? Kenapa harus membunuh dulu gitu Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sangat bagus sekali ya dari yang kenapa kok saling membunuh ya, tidak mendirikan kerajaan sendiri? Maksudnya itu kan intinya Bu. Jadi ada namanya manusia tentu menginginkan yang lebih besar, lebih apa? Memiliki kekuasaan yang tinggi supaya apa? Supaya iya, saling bersaing supaya bisa yang mendapatkan tertinggi. Maksudnya seperti itu Bu. Sudah? Ada yang lain Bu? Ampun. Sebentar. Mungkin ada tambahan Pak Aryo? Oke. Ini ada tambahan sedikit dari Pak Aryo. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya apa yang telah diinformasikan, yang dijelaskan oleh Ibu Rumiati tadi sudah panjang lebar ya, mungkin lebih 30 menit. Padahal ini nanti ada observasi baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Apalagi anak-anak, adik-adik ya, rombongan dari mana Bu? SD ya. Nah, ini kan baru kali pertama. Nah, sejauh ini kalian tentunya belajarnya kan cuma di sekolahan ya. Jadi memang ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ibu Rumiati itu yang mudah-mudahan ya bisa dipahami ya, bisa dipahami, bisa dicatat, bisa dijadikan pelajaran ya. Jadi itu tadi ini durasinya sampai berapa jam Bu di sini Bu? Atau mungkin tujuannya kemana? Ya, gitu ya. Jadi
biar kami di sini selaku petugas tidak ada kesalahan, tidak ada salah paham tentang waktu, tentang tujuan gitu Bu. Kan kami tidak tahu tujuannya Ibu kemana, kan begitu ya. Jadi makanya awalnya itu kan sebetulnya harus kita jelaskan ya. Jadi kita tuh bisa mengukur ya waktu yang ditentukan ya. Kok udah tidur juga ya karena apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Rumiati itu sudah sangat lebar, sangat panjang ya. Ini nanti kalau terlalu kepanjangan, saya yakin Bu, kalau rombongan adik-adik seperti ini pasti ngeblank ya. Nah iya, ngantuk ngeblank ya. Jadi sebetulnya ya 30 menit, 20 menit, kemudian ada observasi, dan itu hanya poin-poin aja, ya itu malah lebih dipahami. Oke, tapi tidak apa-apa ya, karena kita ini kalau belajar lebih lama, kalau bisa lebih dekat, lebih banyak yang dipahami. Oke, ya ini sebelum mungkin sudah Bu ya, pertanyaannya sudah bisa ya, sudah berakhir. Kalau sudah berakhir Bu, ngeman-ngeman karena waktu yang karena tujuannya yang mau dikunjungi itu kan tidak hanya di sini, sudah tidur dan ditipu sudah jarang tunggu, memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan cuacanya untuk saat ini panas campur debu. Mudah-mudahan adik-adik semuanya sehat, tetap semangat. Makanya di sini kami akhiri, dari sini adik-adik bisa berdiri langsung dibagi dua Bu, karena di sini ada pemandunya dua, pendampingnya dua. Tadi sudah kenal sama saya ya, Bapak Aryo ya. Nanti kalau tanya Pak Aryo ini apa ya, harus tanya. Kalau kalian nggak bertanya, nah ini malah nggak sempurna, malah nggak menjadi baik pembelajaran ini. Oke ya, jadi tanyakan aja sama Bu Rumiati sama Pak Aryo. Oke, mungkin bisa dibagi dua, cara membaginya gimana Bu? Pak Aryo, kelas B sama Ibu gitu aja. Nanti anak-anak sudah nyoba sendiri. Yang A ikut Pak Aryo gitu aja. Nah, yang A ikut Pak Aryo, selain A ikut Bu Rumiati. Yang selain A berdiri, selain A. Yang lain A. Ya, yang B. Yang B Ya, ya. Yang B silakan berdiri mengikuti Ya, saya. ikuti Bu Rumiati ya ke tempat dalam gedung atau di luar gedung ya. Nah. Dan sekarang ini yang B ya, yang A, yang A. Oke, silakan berdiri ya. Oke. Di sini kami tetap mendampingi kalian. Yang intinya. Namanya apa kalau sekarang? Apa? Paving kalau sekarang, ya kan? Nah, cuma ukurannya dulu itu lebih besar, ya, dan tebal, ya. Jadi ternyata paving itu juga ada nenek moyang kita, ya. Nah, cuma yang pakai lantai seperti ini, kalau begitu masalahnya, kalau sekarang kan tidak, ya. Nah, untuk yang rakyat biasa, tadi dari apa? Bata merah dan pasir, ya. Kemudian ini yang diletakkan di dalam sumur ya, namanya jombong. Karena tidak tahu ya, karena sekarang tidak ada sumur, ya. Pakai apa? Kayu, PKM ya. Oke? Ayo lanjut. Nah, kalau ini adalah jalan juara ya, atau pancuran air. Nah, ada di sini ada arca ya. Pengawas sosial dan setengah hewan ya. Nah, ini namanya arca Garuda. Arca ini ditemukan di dekat Candi Minak Jinggo. Siapa Minak Jinggo itu? Nah, Minak Jinggo itu kan gambaran dulu ya. Sekarang Banyuwangi ya. Oke, kita lanjut. Kita ke pemukiman. Dulu ini tertimbun oleh tanah ya, kan adanya faktor alam ya, meletus, banjir, longsor dan lain sebagainya. Kemudian diadakan
ya. Ya, gimana ya kalau sekarang itu rumahan ya. Tadi saya cerita sedikit tentang Majapahit, bahwa Majapahit jatuh dari buah manja ya. Sudah tahu buahnya? Sudah tahu buahnya? Manja? Sudah tahu buahnya? Ayo, kamu tidak tahu ya. Oke, jadi inilah yang selama ini kita yakini bahwa ini adalah bentuk dari buah manja ya. Bentuknya bulat ya. Warnanya hijau seperti jeruk bali ya. Namanya buah manja. Cikal bakal dari nama kerajaan Majapahit. Oh iya iku yang bener iku dah. Nang buah Buah maja, Rek. Ya Allah. Buah maja. Tapi lek orang Jawa Pasang diketok. Kecuali tangga masuk dari batu andesit. Sudah? Sekarang ukuran. Namun tinggi sama dengan 16,5 meter. Tingkat M saja. 16,5 M. 16,5 M. M itu singkatan meter loh ya. Sudah? Panjang 11,5 M. Sudah? 11,5 M. Sudah? Lebar 10,5 M. 10,5 M lebar. Sudah? Namun Candi Bajang Ratu terdiri dari Candi Bajang Ratu terdiri dari 3 bagian. 3 bagian, yaitu Candi Bajang Ratu terdiri dari 3 bagian, yaitu sudah kaki, tubuh dan atap. Sudah? Di bawahnya di setiap